Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai. Kiranya kita boleh ada pada hari ini, semua karena kebenaran firman Tuhan. Kita boleh hidup, bernapas, semua oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena anugerah kasih karunia-Nya yang setia senantiasa menyertai kita. Tuhan kita setia, Maha Kuasa, penuh kasih dan sayang. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, berkatnya bagi kita berlimpah-limpah. Saudara terkasih, jika kita boleh bernapas, boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ceritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari, dan perbuatannya yang ajaib kepada setiap suku bangsa-bangsa. Saudara terkasih, kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menjaga segala panca indera kita, baik mata, hati, telinga, pikiran kita, dan seluruh panca indera kita harus terkoneksi oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, mengapa? Sebab, saudara terkasih, daging ini sangat peka akan dosa. Daging ini sangat mudah terpengaruh oleh dosa. Sebab itu kita harus menguasai seluruh panca indera kita, baik pikiran kita, hati kita, mata kita, kulit kita, hidup kita, semuanya harus terkoneksi oleh firman Tuhan. Jangan kita terlepas dari firman Tuhan. Jika kita terlepas dari firman Tuhan, tidak terkoneksi dengan firman Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam segala macam keinginan-keinginan daging, di dalam nafsu-nafsunya yang jahat, untuk membuat kita hidup di dalam kesombongan, keangkuhan. Oleh karena inilah tuntutan dunia, yaitu kita menjadi sombong, angkuh, dalam keinginan-keinginan daging yang menjadikan kita membentuk suatu menara-menara Babel yang tinggi, yang membuat kita menjadi penyembah-penyembah segala keangkuhan, segala hawa nafsu, kesombongan yang kita peroleh dari panca indera kita. Sebab itu, kita harus menjaga panca indera kita ini, saudara terkasih. Mata kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, semuanya harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita anak-anak Tuhan harus lebih lagi terkoneksi dengan firman Tuhan. Sebab bermacam cara iblis dengan tipu dayanya untuk membawa anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam lumpur-lumpur dosa,
untuk tidur di dalam dosa dan hidup dalam kemabukan hawa nafsu, anggur, dunia dengan hawa nafsunya yang memabukkan, sehingga kita menjadi lupa diri, hidup di dalam dosa, tidur di dalam dosa, mabuk anggur nafsu dunia, sehingga kita jauh terkoneksi dengan firman Tuhan, jauh terkoneksi dengan Roh Kudus, tidak terkoneksi oleh hadirat Tuhan. Jadi kita harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Kita terima Roh Kudus untuk mengajar, memimpin kita, untuk menuntun kita, untuk berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita berbuah-buah kebenaran untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, saudara terkasih, yang tertulis di dalam Lukas 11 ayat 33. Saudara terkasih, kita akan membaca firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa, yang memberikan kita kehidupan, firman Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari-hari yang jahat ini, supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini. Saudara terkasih, baiklah saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dan melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saudara terkasih, firman Tuhan, tidak ada orang yang menaruh pelita di bawah gantang ataupun di bawah tempat tidur. Pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian agar menerangi seluruh rumah itu, seluruh ruangan itu. Saudara terkasih, jadi pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian, saudara terkasih, untuk menerangi seluruh ruangan itu, supaya terang kita jangan menjadi kegelapan. Saudara terkasih, sebab jika matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Perhatikanlah, jangan terangmu itu menjadi kegelapan. Jaga mata kita, saudara terkasih, agar kita menjadi terang, agar terang kita jangan menjadi kegelapan. Jika tubuhmu terang dan tidak ada kegelapan dan terang seluruhnya, maka kamu akan menjadi seperti pelita yang menerangi sekelilingmu, seperti pelita yang menerangi kamu. Sebab itu kita harus menjaga hidup kita, saudara terkasih, baik mata kita, baik telinga kita, baik mulut kita, ucapan kita, perkataan kita, lisan kita. Kita harus menjaga supaya terang pada kita jangan menjadi kegelapan yang membuat kita tidak bersinar, tidak bercahaya. Saudara terkasih, betapa bahagianya kita kalau bisa menjadi pelita, menjadi terang, menjadi berkat bagi sekeliling kita, saudara terkasih. Sebab itu kita harus menjaga hidup kita, menjauhi segala kejahatan. Jika mata kita tidak kita jaga, pikiran kita tidak kita jaga,
mulut bibir kita tidak kita jaga, agar tidak ada kegelapan yang membuat terang kita menjadi kegelapan. Saudara terkasih, kita harus menjaga hidup kita, menjaga. Saudara terkasih, jika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita menjadi pelita, dan kita sudah hidup bersih, roh jahat sudah keluar dari kita, dan rumah hati kita sudah bersih, tersapu dan teratur. Semua roh jahat sudah keluar daripada kita. Sudah terkasih, kita harus tetap membuka hati kita untuk Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Jangan sampai rumah hati kita itu menjadi kosong, teratur, tersapu, tidak ada penghuninya. Saudara terkasih, kita harus membaca firman. Yesus Kristus ada di dalam kita. Tetap terkoneksi dengan firman Tuhan, terkoneksi dengan Yesus Kristus. Sebab mengapa, saudara terkasih, jika iblis, roh jahat, sudah keluar dari kita, sudah terusir dari kita, hati kita, dan roh jahat itu akan mengembara di padang, di gurun, mencari tempat untuk persinggahannya, mengembara. Saudara terkasih, oleh karena itu kita yang mempunyai hati harus terisi oleh firman Tuhan. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi Raja di dalam hati kita. Jangan hati kita menjadi hati yang kosong, yang tidak punya pegangan, yang tidak mempunyai, yang menempati hati kita, cinta kita. Mengapa, saudara terkasih? Iblis yang sudah keluar, yang mengembara di gurun, dimanapun, akan berkata di dalam hatinya, aku akan kembali, karena mereka tidak mendapat tempat persinggahannya. Aku akan kembali ke rumahku, di tempat aku berada. Dan ketika ia sampai ke rumah itu dan dilihatnya kosong, teratur, tidak ada siapa-siapa, seperti kita yang tidak punya pegangan, tidak punya pengharapan, tidak ada yang memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran, maka iblis itu masuk kembali, dan keadaan orang itu lebih buruk daripada semulanya, karena iblis itu mengajak teman-temannya lebih banyak, bahkan 7 kali lipat daripada keadaannya yang semula lebih parah. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus tetap menjaga hati kita dan harus kita terkoneksi dengan firman Tuhan. Selalu membaca firman, jangan sampai kita buka celah untuk iblis untuk masuk di dalam hati kita, menggerogoti pikiran kita, hati kita, perasaan kita menjadi tumpul oleh karena iblis menggerogoti yang berkuasa di dalam hati kita. Jangan buka celah lewat perkataan-perkataan yang sia-sia, yang sembrono. Jangan kita mudah terprovokasi oleh kata-kata yang sia-sia. Tetapi firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Kita berbahagia, saudara terkasih, bukan karena kita mempunyai apa yang ada di dunia ini. Siapakah yang berbahagia, saudara terkasih? Baiklah kita baca firman Tuhan. Siapakah yang berbahagia? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang berbahagia adalah mereka
yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Itulah yang berbahagia, saudara terkasih. Oleh karena itu kita biarlah menjadi orang-orang yang berbahagia, yaitu jika kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Sebab firman Tuhan inilah yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita. Saudara terkasih, inilah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, tanpa firman Tuhan kita menjadi kering, kurus, tulang-tulang kering, ranting kering. Itulah kita tanpa firman Tuhan. Jangan kita lepas dari firman Tuhan. Saudara terkasih, kita lihat nih, firman Tuhan yang saya baca mengubah seluruh hidup kita. Lihat, pandangan mata bersinar karena firman Tuhan itu beracara, bermanifestasi di dalam hidup kita, sehingga seluruh panca indera kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya bagi kita. Tiada berkesudahan kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Anugerah-Nya, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Kita sebagai anak-anak-Nya senantiasa dilimpahkan dengan berkat-berkat rohani, berkat damai sejahtera, iman. Tanpa firman Tuhan kita binasa, saudara terkasih. Jika tidak ada firman Tuhan di dalam hati, maka roh-roh jahat yang masuk ke dalam hati kita, yang bertahta di dalam hati kita, sehingga keadaan kita lebih parah daripada keadaan kita yang semulanya. Roh jahat itu membawa teman-temannya 7 kali lipat daripada yang sebelumnya, sehingga orang itu akan lebih parah daripada keadaannya semula. Sebab itu kita harus membaca firman Tuhan supaya hati kita, hidup kita ada yang menempati, yaitu firman Tuhan, Roh Kudus, sehingga kita penuh dengan kelimpahan, penuh damai sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Saudara terkasih, bacalah firman Tuhan ini, renungkan dan lakukan, dan bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah, biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan. Roh kita menari, bermazmur di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tinggal di hati kita, menerangi hati kita yang gelap, pikiran kita yang sempit, bertata di hati kita untuk menyelamatkan, menyembuhkan, menguduskan kita. Saudara terkasih, bacalah firman ini baik siang, malam. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah bagi kita, anak-anaknya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimanakah kita dapat melakukannya itu? Yaitu kita dengan membaca firman Tuhan, agar kita senantiasa dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, saudara terkasih. Semuanya oleh karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita oleh firman-Nya, agar kita berbuah-buah kebenaran untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati bagi kita, yang tersalib bagi kita untuk dosa-dosa kita, yang kita harusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi oleh kuasa darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat celah,
sehingga kita yang berdosa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh lagi bersekutu dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan lewat korbannya yang hidup dan berkuasa. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Sampai disinilah kiranya biarlah pada hari ini kita selalu diberkatilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, itulah yang dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.